Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini saya buat untuk membantu kuliah psikologi sosial. Dan materi untuk minggu ini adalah perilaku prososial dan agresi. Untuk penjelasan yang lebih detail tentang tema ini bisa dilihat di buku yang ini, Social Psychology, yang ditulis oleh Branscombe dan Robert Barron. Ada sebagian materi yang lain yang dibahas di buku satunya, bukunya Aronson, seperti pengertian dari perilaku sosial dan altruisme. Namun sebagian besar materi untuk slide ini berasal dari buku ini. Jadi kalau dalam buku ini kita lihat pro-social behavior halaman 311. Mungkin butuh waktu untuk loading halamannya. Halaman berapa ini? 207. Oke. Almost there. Ini dia ya. Chapter 9, Pro-social behavior or helping others. Oke. Mari kita mulai. Jadi ini ada dua komponen, perilaku prososial dan agresi. Mungkin video pertama adalah tentang perilaku prososial, kemudian video berikutnya adalah tentang agresi. Oke, jadi perilaku prososial itu apa? Perilaku prososial intinya itu perilaku kita membantu orang lain. Ketika mungkin ada seseorang yang jatuh dari motornya, terus kita menawarkan bantuan kepada dia, kita menolong dia, kita motornya kita amankan, juga orangnya kita amankan juga, dan kita menghubungi mungkin pihak-pihak yang bisa membantu, misalnya polisi atau warga, dan mungkin juga kita mengantarkan dia ke rumah sakit jika memang diperlukan. Jadi ini adalah salah satu contoh perilaku membantu. Jadi ini adalah sebuah quotes yang bagus. We can't help everyone, but everyone can help someone. Ada videonya, jadi silakan tonton videonya sendiri ya. Nah, untuk perilaku prososial, jadi kenapa sih sebelumnya apa itu perilaku prososial? Jadi perilaku prososial adalah perilaku yang ditunjukkan untuk menguntungkan orang lain, tanpa menghitung keuntungan yang akan diperoleh oleh pelaku. Nah, jadi perilaku membantu, kemudian ya membantu, misalnya membantu teman kita yang sedang sakit, kita merawat dia, atau mungkin ada teman kita yang dia kesulitan dalam belajar, kemudian kita bantu dia, apakah itu statistik atau psikologi sosial, kita kasih sedikit materi atau kita membagi catatan kita ke teman kita. Itu adalah beberapa perilaku prososial, kita memberi manfaat atau keuntungan bagi orang lain. Sementara perilaku ini itu didorong oleh apa? Jadi menurut psikolog, keinginan untuk menolong orang lain itu adalah altruisme. Jadi perilaku tersebut didorong oleh altruisme. Jadi ini adalah sejauh mana seseorang ingin membantu orang, meskipun dengan membantu itu bisa ada kayak semacam cost, atau dia harus berkorban untuk menolong orang tersebut. Jadi pembahasan ini itu berkaitan dengan kenapa kok
altruism gitu ya. Jadi sebenarnya altruism itu untuk menyelidiki atau untuk menjawab pertanyaan. Sebenarnya ketika kita membantu seseorang atau ketika kita terlibat dalam perilaku prososial, apakah tindakan kita itu untuk membantu itu dilandasi keinginan untuk benar-benar membantu orang tanpa pamrih, yaitu sesuai dengan altruisme, atau ada vested interest, ada kayak semacam kepentingan pribadi untuk yang melandasi keinginan kita untuk menolong orang tersebut. Jadi ada dua, bisa jadi kita menolong orang itu karena ada sebuah reward atau sesuatu yang menguntungkan bagi diri kita sendiri, sesuatu yang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Jadi orientasinya kepada individu, atau murni itu karena kita ingin membantu orang lain. Jadi ini kenapa ada aspek altruisme ini. Nah, jadi sekarang kita mulai membahas tentang motif perilaku sosial, dan salah satu hipotesis yang cukup penting adalah empathy altruism hypothesis. Dan salah satu komponen utama adalah empathy. Empathy itu apa? Empathy itu adalah kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang dan menunjukkan simpati kepada orang tersebut dan mengambil sudut pandang orang lain. Jadi ketika seseorang mungkin mengalami sebuah bencana, terus kita bisa merasakan kesedihan dan sakitnya. Mungkin kita pernah mengalami bencana juga, sehingga kita bisa berempati dan bisa menempatkan diri kita pada situasi orang tersebut. Hipotesis ini juga mencakup keinginan untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dilandasi oleh perasaan compassion. Jadi ini murni karena keinginan untuk membantu orang lain dan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Jadi komponen empati itu apa aja? Ada emotional empathy, itu merasakan perasaan orang lain. Orang merasa sedih, kita juga merasa sedih. Orang merasa bingung atau cemas, kita juga bisa menempatkan diri pada kondisi seperti itu. Empathic accuracy adalah mempersepsikan pikiran orang lain. Jadi ini sebenarnya yang kuncinya adalah kita bisa kayak memahami apa yang dipikirkan orang lain secara akurat. Dan yang terakhir adalah empathy concern, mempertimbangkan well-being orang lain. Jadi dalam bukunya si Branscombe dia cukup membahas cukup detail tentang empathic accuracy, jadi bagaimana keakuratan dalam memahami apa sih yang dipikirkan orang lain itu sangat berhubungan dengan interaksi sosial. Jadi misalnya kita lihat bagian ini, empathic accuracy itu berhubungan dengan responding effectively to others. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan ini sangat penting untuk good social relationships atau hubungan sosial yang lebih baik. Dan ini adalah penyesuaian secara sosial. Jadi bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dan ini ya saling berhubungan. Dan ini juga saling berhubungan. Jadi ini adalah pentingnya empathic accuracy. Jadi itu sebenarnya gimana ya mempersepsikan pikiran orang lain. Itu kita misalnya